Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maratin Tan Soleha dari semester 8D Teknik Informatika. Di sini saya akan menyampaikan review materi yang selama ini dipelajari, yaitu tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hak cipta atau copyright, dan yang kedua hak kekayaan intelektual atau industrial property rights. Hak kekayaan intelektual mencakupi yang pertama yaitu paten, kedua merek dagang dan jasa, ketiga desain industri, keempat desain tata letak sirkuit terpadu, dan kelima rahasia dagang. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang bertujuan untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten dibagi menjadi dua jenis berdasarkan perbedaannya, yaitu paten dan paten sederhana. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan ide yang diluangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Ketiga, invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang secara spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Invensi yang dapat diberi paten, yang pertama yaitu invensi memiliki aspek kebaruan atau belum pernah diungkapkan sebelumnya. Yang kedua, invensi harus mengandung langkah inventif, yaitu mengandung langkah yang tidak disuguh sebelumnya bagi seseorang dengan keahlian tertentu di bidang teknik. Ketiga, invensi dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya, invensi yang tidak dapat diberi paten yaitu pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. 2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pemberdayaan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. 4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Dan 5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Adapun tahapan yang harus dilalui oleh suatu pemohon paten yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi, pengumuman permohonan paten, pemeriksaan substantif, pemberian atau penolakan. Dan adapun tahapan penulisan spesifikasi paten yaitu penelusuran atau searching, pembuatan gambar, penulisan deskripsi, penulisan klaim, penulisan abstrak. Waktu perlindungan jangka adalah waktu perlindungan untuk paten biasa 20 tahun. Sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak diperpanjang. Suatu paten dapat berakhir bila selama 3 tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya maintenance, maka paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut. Selanjutnya yaitu pembagian royalti. Royalti adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke pemegang HKI untuk penggunaan secara komersial dari suatu HKI. Royalti dibayar secara periodik, misalnya setiap 6 bulan atau setiap
tahun, dan besarnya tergantung kesepakatan antara pemilik paten dengan pemberi lisensi. Untuk paten besarnya royalti umumnya berkisar antara 2,5 sampai 5% dari harga jual produk. Lisensi. Lisensi itu adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI, paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu. Lisensi umum dan wajib. Pertama, lisensi umum adalah lisensi yang timbul karena perjanjian di antara dua pihak, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi, untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu atas hak-hak tertentu seperti terhadap merek, hasil karya cipta, hasil karya desain, industri, dan lain-lain. Lisensi wajib. Lisensi yang didapat karena kewenangan dari negara atau pejabat yang berwenang. Surat perjanjian lisensi. Surat perjanjian lisensi memiliki beberapa poin, yaitu tanggal, bulan, dan tahun tempat, kemudian nama dan alamat lengkap para pihak, kemudian objek perjanjian lisensi, kemudian jangka waktu, ruang lingkup, kewajiban dan hak para pihak atau royalti, kemudian batas wilayah berlakunya, kemudian kerahasiaan, dan sebab kahar, dan lain-lain. Selanjutnya, lisensi eksklusif dan non-eksklusif. Ada 2 poin, lisensi eksklusif dan non-eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu pemberi lisensi biasanya memutuskan untuk tidak melisensikan HKI-nya pada pihak lain dalam daerah dan jangka waktu tertentu kecuali kepada pemegang lisensi eksklusif. Sedangkan lisensi non-eksklusif yaitu pemilik lisensi diberi kesempatan untuk memberikan lisensi HKI-nya kepada pemakai lisensi lainnya, dan juga untuk menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama. Contoh lisensi pada freeware yaitu semua program yang dapat didownload di internet dengan mencantumkan lisensi freeware pada persetujuan pemasangan atau install software tersebut. Selanjutnya yaitu kewajiban para pihak dalam MTA. Kewajiban pemberi. Pemberi wajib mengalihkan material kepada penerima hanya untuk penelitian atau non-eksklusif atau non-komersial atau sesuai dengan tujuan pengalihan. 2 yaitu kewajiban penerima. Penerima wajib memberikan kompensasi kepada pemberi berupa royalti dari total pendapatan akibat komersialisasi produk yang dihasilkan dari material yang diahlikan, dan keuntungan lain sebagaimana disebutkan dalam PP Perjanjian. Selanjutnya itu hak para pihak dalam MTA. Di sini terdapat hak pemberi dan hak penerima. Hak pemberi yaitu pemberi berhak mendapatkan royalti dari total pendapatan yang berasal dari komersialisasi material yang diahlikan dan keuntungan lain. Kemudian hak penerima yaitu penerima berhak memanfaatkan material yang dialihkan untuk tujuan litbang atau komersial sesuai dengan tujuan pengalihan. Penerima berhak mencari peluang untuk mengembangkan kekayaan intelektual dari hasil penelitian terhadap material tersebut. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecelakaan, keterampilan atau keahlian yang diluangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selanjutnya yaitu ciptaan.
Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Kemudian lingkup hak cipta. Di sini terdapat beberapa bagian lingkup hak cipta, yaitu yang pertama buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis. Selanjutnya yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya dengan itu. Kemudian alat peraga untuk pendidikan dan iptek, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinematografi. Terjemahan, tafsir, saduran bunga, rampai database. Selanjutnya yaitu jangka waktu. Jangka waktu yang pertama berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung sehingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 orang atau lebih berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan terus hingga 50 tahun sesudahnya. Kemudian program komputer, sinematografi, fotografi, database berlaku 50 tahun sejak diumumkan. Ciptaan yang tidak dapat didaftarkan, yaitu ciptaan di luar bidang iptek, seni, dan sastra. Ciptaan yang tidak orisinil, ciptaan yang belum diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata atau masih berupa ide, dan ciptaan yang sudah milik umum. Contoh haki, salah satunya itu desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Contoh desain industri adalah desain apel Kerouac yang kece dan desain mobil kuda jingkrak yang sangat mahal.